Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullahu Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara mengangkat terkait dengan musibah dan penyakit. Ini sederhanakan saja, musibah kita tarik ke kecelakaan, walaupun yang lain juga banyak. Maksudnya musibah itu sebenarnya semua hal yang menimpa, yang kita anggap tidak baik, yang kita anggap loh ya. Kemudian penyakit kita tarik ke dalam situasi saat ini, yaitu virus. Musibah kecelakaan sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kali ini akan kita bahas terkait dengan virus. Penyakit apapun itu sebenarnya menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi penyakit bisa menjadi asbab untuk kematian, juga bisa menjadi asbab kematian. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita memposisikan diri ketika menghadapi penyakit itu. Karena penyakit itu bisa datang sebagai ujian, bisa datang sebagai peringatan, dan juga bisa datang sebagai siksaan, tergantung dari status atau grade diri kitanya. Maka kalau ada kita mendapatkan atau terkena penyakit, maka mari kita berharap itu adalah cobaan atau ujian, sehingga berikutnya kalau kita lolos atau lulus dari penyakit itu, maka bisa meningkatkan grade keimanan kita. Jadi penyakit itu ujian bagi orang yang beriman, peringatan bagi orang yang fasik, dan siksaan bagi orang yang tidak beriman. Terkait dengan virus COVID-19 saat ini, virus ini memang sekarang ada derivatifnya. Di Inggris sudah semakin ramai. Kemudian beberapa negara besar lainnya, negara-negara Eropa menutup diri dari Inggris. Karena katanya virus ini, derivatifnya ini atau turunannya ini, pecahannya ini, virus yang memang sangat ganas. Jadi ternyata antara virus dan vaksin ini saling kejar-mengejar. Vaksin yang sudah keluar ini kemungkinan merupakan hasil penelitian dari virus sebelumnya, yang pertama itu. Jadi ketika ada virus yang derivatif ini, yang baru ini, maka kemungkinan kecenderungannya itu vaksin ini belum mempan gitu loh, atau belum bisa melemahkan virus yang baru ini. Dan saya menduga tapi tidak berharap. Saya menduga tapi tidak berharap vaksin dan virus ini akan terus saling mengejar gitu loh. Akan terus saling mengejar. Akan kejar-kejaran gitu. Jadi vaksin turun baru nanti virusnya baru. Semoga tidak terjadi. Semoga Allah melindungi kita semua. Nah, virus corona ini memang luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi adalah isunya. Jadi virusnya sudah ganas, isunya lebih ganas. Maka tim Raja Wali Nusantara mengambil sikap seperti ini. Virus ini adalah datangnya memang dari Allah dengan asbab pihak tertentu lah. Maka untuk solusi penanganannya pun secara medis atau secara fisik ikutin apa yang sudah pemerintah sampaikan. Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, itu tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah jangan menjadikan diri kita ini membangun ketakutan yang luar biasa terhadap virus, sehingga melupakan pencipta virusnya gitu, atau pemilik virusnya. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai atas nama mengalahkan virus tapi juga melawan kehendak Allah.
Nah, virus ini sudah menyebar melalui udara, sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka kemungkinan besar menurut kami tim Raja Nusantara, karena ini terkait dengan udara, ini adalah duhon yang dimaksud oleh Rasulullah. Atau duhon sebagai pertanda akhir zaman. Duhon itu memang dimaknai awal sebagai asap, tetapi memang asap itu terkait dengan pernapasan. Maka corona ini kami menganggap sebagai duhon. Gitu loh. Karena juga terkait dengan pernapasan. Gitu. Maka untuk kita bisa terhindar dari ini bagaimana? Saya curiga begini, karena ini faktornya sudah berkembang lewat udara. Saya curiga virus ini sebenarnya sudah merasuki ke banyak sekali orang. Atau mungkin sudah semuanya yang menghirup udara. Jadi semacam bom waktu atau semacam bom yang ditanamkan ke setiap individu. Kemudian pengendali detonatornya tinggal mencet kapan dibutuhkan, siapa yang akan diledakkan gitu maksudnya. Saya mencurigai, tapi saya tidak berharap. Sepertinya corona itu seperti itu. Jadi masuk ke dalam setiap tubuh, tetapi mereka berhadapan-hadapan dengan imun yang kita miliki. Artinya apa? Ketika imun kita turun, maka corona yang naik gitu loh. Ketika imun yang dominan, maka corona yang subdominan. Ketika imunnya turun, maka corona yang dominan, maka jadinya positif. Nah, kenapa demikian? Karena lewat udara. Sudah lewat udara. Kami melihatnya sudah lewat udara. Secara spirit begitu. Nah, penyebaran ini memang sudah sangat masif sekali. Dalam video sebelumnya terkait dengan SP Raja Wali Allah tidak berwenang menghentikan corona memang tidak bisa. Oleh karena itu, setiap diri harus bisa berlindung, harus melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena corona ini terkait dengan imun yang naik turun, maksudnya imun naik, corona naik, imun turun, corona naik, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menaikkan imun. Imun bisa naik jika kondisi kita tenang. Itu. Tenang bisa tercipta jika dua hal. Yang pertama, makanlah makanan yang memiliki kadar yang secara medis bagus lah. Secara medis bagus. Vitamin, protein, dan sebagainya. Yang kedua, makanlah dan minumlah minuman yang halal. Dengan makanan yang halal dan baik dan tidak berlebihan, itu akan menciptakan karakteristik tenang kepada psikologi dan karakteristik sehat kepada badan. Gitu loh. Itu kemudian iringi dengan zikir anfus atau di sholat daiman itu. Insya Allah ketika ini dilakukan, imun akan terus naik. Korban-korban dari corona ini memang luar biasa jumlahnya. Walaupun banyak pihak yang menyangkal bahwasanya corona tidak mematikan. Kita tidak berbicara terkait dengan permainannya jika pun ada gitu. Kita tidak berbicara ke situ. Tapi faktanya memang corona itu ada. Faktanya corona itu ada dan kita harus menyikapi ini dengan bijaksana. Walaupun memang isu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi umpamanya, tetapi corona ini ada. Corona ini ada. Walaupun tidak sebesar isunya. Isunya memang lebih besar karena apa? Kami berpandangan bahwasanya corona ini memang ganas, luar biasa. Tapi tumpangannya kemungkinan lebih ganas. Karena apa? Karena kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Untuk kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu, untuk mengcounter atau melawan itu biarlah itu urusan pemerintah. Jadi antara pemerintah dengan pihak-pihak itu. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga diri kita agar tidak merepotkan atau tidak membahayakan diri dan juga orang lain, dan juga tidak ya intinya tidak merepotkan diri dan juga orang lain begitu.
Sampai kapan corona ini terus berlanjut? Dalam pandangan kami tim Raja Wali, corona ini akan terus ada jadi semacam bom waktu. Siapa saja yang dikehendaki untuk positif, dia akan positif. Gitu. Jadi kestabilan antara iman imun itu memang luar biasa. Iman yang baik, jalankan dengan nafas, dikir nafas, anfus, kemudian imun yang baik, makan minum yang halal dan baik, halal dan sehat dan tidak berlebihan. Ini akan terus berlanjut corona ini kemungkinannya. Saya menduga tapi tidak berharap. Ini akan terus berlanjut entah sampai kapan. Apakah Allah tidak Rahman Rahim? Ini sebagai bentuk Rahman Rahimnya Allah. Gitu. Dan saya kembali menduga bahwasanya corona ini sebagai furqon, sebagai firqoh, sebagai pembatas, sebagai pemisah. Jadi Allah sedang memisahkan, entah memisahkan apa. Mungkin memisahkan orang yang baik atau memisahkan orang yang kurang baik. Jadi begitulah dua hal yang tidak bisa kita hindari, tapi bisa diantisipasi. Musibah secara spesifik itu adalah kecelakaan. Bisa kita antisipasi dengan manajemen kalau perusahaan ya. Kalau pribadi ya dengan pengolahan kendaraan dan sebagainya. Kemudian penyakit terkait dengan virus, itu cara mengantisipasinya seperti itu. Tetap perlindungan tertinggi dari keduanya adalah kepada Allah. Mau hidup kita, mau mati kita, yang terpenting adalah mulia. Hidup dan mati tidak ada bedanya, hanya masalah kebutuhan saja. Kalau butuhnya hidup, hidup. Kalau butuhnya mati, ya mati. Seperti halnya korek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.